Kita tahu saat ini Indonesia sedang dilanda duka. Banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Dagang, pegawai, usaha, anak kecil hingga dewasa. Pandemi ini tak mengenal batasan dan tak peduli kita siapa. Mari saling mempengaruhi, melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Hingga pada saatnya Ibu Pertiwi tersenyum bangga melihat putra-putrinya lebih erat bersatu dan kembali produktif berkarya. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, berhenti dan berdoa. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta bersama untuk nusa dan bangsa. Ibu Pertiwi menangis hari ini, menatap nanar putra-putri kebanggaan di tengah pelik dan kehilangan. Ratusan raga yang tak tersisa, ribuan jiwa yang tersandra, dan jutaan insan yang kehilangan asa. Tetapi yang lebih meremuk redamkan hati adalah mereka yang kehilangan nurani, egois dan mementingkan diri sendiri, abai terhadap kasih. Ibu, apakah engkau teramat sangat rindu kebesaran sanubari putra-putrimu untuk bersatu, saling bertopang bahu, menyalakan harapan yang baru, memadamkan sendu? Sejauh mataku berkaca berpaling, sudikah aku, engkau, kita bersama menyeka linang air matanya, mendekap erat detaknya seraya berbisik, Ibu, maafkan putra-putrimu yang telah acuh, angkuh. Ibu, izinkan kami memenuhi bakti kami kepadamu, Ibu Pertiwiku. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang,
Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum mulai webinar ke-7 hari ini, kita ada pembukaan dulu nih ya, dari Bang Maurits Meta, perwakilan dari DPP Ikanas, khususnya bidang olahraga. Oke, sebelumnya Bang Maurits, saya persilakan. Oke, terima kasih ya Bri Gita selaku moderator. Teman-teman semua, abang, kakak, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat ya di suasana pandemi ini. Masing-masing dari rumah tetap sehat. Yang menjalankan ibadah puasa juga diberikan kelancaran sampai nanti di hari kemenangan di Idul Fitri minggu depan. Pertama, tadi sudah dikenalkan sama Brigita ya, bahwa saya Maurits Meta, saya angkatan 2001, kebenaran negara, sekarang Dirjen Perbendaharaan, kebetulan ditunjuk oleh Bang Helmi dan Bang Wisnu untuk menjadi Ketua Pusat Kegiatan Olahraga Agama untuk pengurus periode 2019 sampai dengan 2022. Jadi kegiatan ini diselenggarakan, dilaksanakan atas bantuan dan organisasi yang baik sekali dari teman-teman di Millennial Center di bawah komando Pinurba. Terima kasih juga dari tim Kesekjenan. Jadi kegiatan ini sebenarnya pesan dari Bang Helmi adalah kita semua sebagai lulusan STAN harus punya kontribusi yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kita, terutama di situasi seperti sekarang. Kita berajak atau berbagi kebaikan, salah satunya adalah dengan tema yang terkait dengan olahraga ini, yang kami terima kasih banget ya, Kevin, Elda, sama Zali udah bisa bersedia meluangkan waktu buat sharing ya, buat kita semua gimana menjaga kesehatan, dan topiknya ini seksi banget loh, gimana nggak buncit gitu ya, padahal saya sendiri juga susah banget nih ya, susah banget untuk ngilangin itu. Boro-boro menghilangkan, mempertahankan kondisi saat ini aja sulit banget. Nah ini, tema ini sangat bagus sekali. Sharing, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati ya, sharing melalui webinar ini, dan teman-teman narasumber memberikan informasi yang saya rasa pasti akan sangat berguna buat kita semua. Terakhir, sebelum mulai, DPP Ikanas sekali lagi welcome ya buat teman-teman semua. Tidak hanya usulan kegiatan seperti ini, webinar dalam topik mengenai olahraga, bisa topik apa saja, bisa nanti difasilitasi. Jadi bukan berarti kegiatan itu selalu dari inisiatif dari DPP, tapi bisa juga dari teman-teman semua. Usul aja ke teman-teman DPP yang teman-teman kenal, kita mau buat kegiatan ini, tolong dong difasilitasi. Mudah-mudahan rekan-rekan di DPP ada bidang-bidangnya itu bisa memfasilitasi. Kebetulan aja ini yang terkait dengan olahraga, difasilitasi juga oleh teman-teman Millennial Center ya, sungguh luar biasa. Karena anggota Ikanas STAN itu sekarang ternyata lebih mayoritas adalah teman-teman ini yang lulusannya orang bilang adalah anak milenial gitu ya. Dan saya rasa mudah-mudahan kegiatan ini nggak cuma sekali, bisa nanti berulang dengan topik-topik yang juga menarik. Secara offline memang kita lagi berhenti dulu nih ya, mungkin teman-teman lihat kegiatan olahraga kemarin yang terakhir adalah kita bikin Ikanas STAN Football Club dan sudah cukup berjalan, nanti mungkin ada komunitas-komunitas yang lain, tapi mohon maaf mungkin ya secara offline rada tertunda ini, seperti Ikanas STAN Run ya, kita rencanakan dilaksanakan di bulan Agustus semula, tapi mungkin akan mengalami penundaan, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus berolahraga ya, menjaga kesehatan. Gimana kita bisa kontribusi yang baik ke bangsa dan negara kalau kita sendiri tidak dalam kondisi fit dan sehat. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman dari Millennial Center, Pinurba dan rekan-rekan, dari Kesekjenan, Bang Victor dan rekan-rekan semua, untuk moderator ya, Brigita makasih banget waktunya bisa acara ini, rekan-rekan narasumber, Elda, Afif, dan Kevin. Sekali lagi terima kasih, semoga acara ini bermanfaat dan bisa menjadi titik yang baik ya buat kita semua untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Maurits. Terima kasih atas pembukaannya dari Bang Maurits.
Nah, sekarang langsung kita mulai ke inti acaranya. Sebelumnya, selamat datang buat semua attendees, buat semua juga penonton di YouTube live streaming. Nah, sekarang kita bakal masuk ke inti acaranya. Kita sapa dulu nih, dari host kita ada Bang Pitor Seragi, ada Alfian, dan juga ada Mas Binurba di belakang layar. Nah, jadi sekarang aku juga mau berterima kasih buat 100 influencer yang sudah membantu juga untuk mempromosikan Ikanas Millennium Center. Jadi juga untuk alumni dan untuk mahasiswa PKN STAN. Selamat datang semuanya di webinar series ke-7, Anti Buncit Pasca COVID. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Brigita Mega Rebeka, STAN Angkatan 2015. Oke, langsung aja kita tanya kabar nih dari 3 narasumber kita, Elda, Mas Zali, sama Mas Kevin. Halo, Mas dan Mbak, apa kabar? Halo, selamat sore. Oke. Nah, jadi sebelum memulai acara hari ini, kita bakal baca tata tertib untuk webinarnya dulu. Oke. Silakan Mas ditampilkan untuk tata tertibnya. Ya, gimana? Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk para attendees-nya. Jadi yang pertama, pada saat webinar berlangsung, para peserta hanya dapat mendengar dan melihat panelis, moderator, dan host. Peserta tidak dapat melihat peserta lain. Nah, jadi ada 3 fitur dasar atau tombol yang tampak pada layar ponsel, laptop, atau PC attendees semuanya. Yang pertama ada chat. Fitur ini digunakan jika peserta ingin menyapa dan atau menyampaikan saran umum ke panelis dan peserta yang lain. Tapi ini bukan pertanyaan atau pendapat terkait materi ya. Yang kedua, raise hand. Fitur ini digunakan jika peserta ingin berbicara secara langsung kepada panelis dalam hal tertentu. Host dapat menampilkan video peserta untuk berbicara dan tampil pada screen. Yang ketiga, Q&A. Fitur ini digunakan jika peserta ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat ke panelis. Peserta dapat melihat seluruh pertanyaan atau pendapat dari peserta lain agar sesi Q&A berjalan secara efektif. Jika ada pertanyaan atau pendapat yang mirip, peserta dapat melakukan upvote dengan mengklik jempol agar dapat diprioritaskan untuk dijawab atau ditanggapi oleh panelis. Oke, itu ya. Jadi untuk tata tertib dan bagaimana cara mainnya di webinar ini. Ya, jadi kita kenalan dulu nih sama 3 narasumber kita, dari Elda, Mas Zali, sama Mas Kevin. Ya, Mas Zali dulu deh, Eldanya hilang nih kayaknya. Oke, halo Mas Zali, silakan. Jadi Mas Zali ini ya, oh ya aku perkenalkan dulu nih Mas Zali sebelum Mas Zali berbicara. Mas Zali ini lulusan STAN tahun 2009, sekarang bekerja di Setjen Kementerian Keuangan, dan sekarang Mas Zali ini adalah influencer, freelance tentor bahasa Inggris, dan internationally certified Les Mills body pump. Oke. Jadi yang kedua ada Mas Kevin Rindica Tresna Selamat sore. Dipitra. Yes. Sore Mas Kevin. Sore. Mas Kevin ini adalah angkatan STAN 2010. Beliau adalah Top Element of the Year 2020 dan Entrepreneur Catering Sehat di Jambi.
Terus yang ketiga, ada Elda Aldin, STAN Angkatan 2015. Halo Elda. Elda adalah pegawai di BPKRI dan ex-atlet basket di PKN STAN. Gitu ya. Nah, jadi sekarang untuk ke inti acaranya, inti terus nih dari tadi ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, kita ngobrol santai aja ya. Kita Oke. ngobrol-ngobrol, aku pengen tahu dari Mas Dali dulu deh. Nah, tadi yang aku bacain, dari yang aku perkenalkan, Mas Dali itu ada International Certified Les Mills Body Pump. Nah, body pump itu maksudnya gimana sih Mas? Terus kapan sih Mas memulai ikut body pump kayak gini? Oke, halo selamat sore semuanya. Aku sapa dulu ya teman-teman di seluruh Indonesia. Apa kabar? Oke, jadi saya Zali. Saya seperti yang udah disampaikan tadi sama si Brigita. Saya PNS di Kementerian Keuangan dan sekarang udah lagi training untuk menjadi instructor body pump karena udah dapat sertifikasi body pump internasional. Nah, body pump itu sebenarnya itu adalah kelas barbel, menggunakan barbel dan juga menggunakan alat. Itu sama sebenarnya kayak kalian kalau latihan ke gym atau kalian pernah ikut gym seperti biasa itu latihannya sama kayak gitu. Sama aja, cuman bedanya di sini kita latihannya adalah fokus di repetisi. Jadi kita menggunakan light to medium weight, jadi bebannya nggak berat-berat banget, tapi kita fokusnya di repetisi karena fungsinya di sini adalah untuk meningkatkan endurance kita, satu endurance, kedua itu untuk bikin tone badan kita jadi kencang, ototnya jadi kencang, terus bikin happy pastinya ya, karena biasanya kalau habis olahraga itu kita rilis endorfin banyak banget, dan di satu kali latihan body pump ini bisa bakar sampai 600 kalori. Jadi lumayan banget ya. Terutama buat cewek-cewek ini, biasanya kalau cewek-cewek itu takut kalau mau olahraga, takut jadi berotot badannya. Nah, kalau body pump ini, dia bikin badan kalian itu lean. Ototnya lean, kecil, dan seksi lah gitu intinya ya. Jadi kalian buat teman-teman yang cewek-cewek itu kalau pengen badannya ramping, tapi nggak kalau biasanya tuh orang kurus tapi kayak ototnya tuh lembek gitu ya, tapi ini ramping, tapi otot kalian kencang, itu kalian bisa coba body pump. Karena di sini latihannya pakai musik ya, jadi itu bakal bikin enjoy. Latihannya 1 jam, kita punya 10 track, dan itu menggunakan musik, dan itu ada koreografinya. Kita nggak bisa asal-asal gerak-gerak aja, tapi ada koreografinya gitu. Dan itu aku mulai body pump itu pada tahun 2016. Jadi 2016 itu mulai masuk ke gym, masuk ke mega gym, salah satu mega gym. Terus itu udah mulai ikut kelas karena kenapa ikut kelas? Aku nggak bisa latihan sendiri. Jadi kalau aku latihan sendiri itu pasti banyak cheat-nya. Jadi baru beberapa kali gerak itu udah selfie lah, atau udah foto, udah makan dan lain sebagainya, udah nggak jelas gitu. Jadi kalau aku ikut kelas, nanti ada coach-nya, ada instrukturnya, itu jadi istilahnya kayak lebih diawasi gitu. Jadi kita lebih terjadwal juga kayak gitu. Jadi mulai tahun 2016 udah mulai langsung ikut kelas body pump. Baru kemarin tahun 2018 aku mulai ambil sertifikasi internasionalnya untuk jadi instruktur. Kemudian ya mungkin gara-gara pandemi ini jadi agak tersendat juga untuk proses proses trainingnya. Jadi nanti kalau udah trainingnya beres, nanti udah bisa jadi instruktur body pump gitu. Itu overall. Kalau body pump, Mas Zali ini jadi instruktur di mana nih kalau boleh tahu, Mas? Aku lagi proses trainingnya di Gold's Gym. Gitu. Okay. Jadi, kalau dulu trainingnya itu sekitar bulan September, itu juga ada ujiannya juga segala macam gitulah. Jadi emang kita fokusnya di sini untuk karena latihannya itu harus ya karena pakai koreografi ya, kita nggak bisa gerak-gerak sendiri asal gitu. Itu makanya dia ada trainingnya sendiri. Gitu. Dan juga ada karena aku passionnya juga ngajar ya, aku suka ngajar kayak gitu. Jadi udah suka ngajar sama olahraga, ya udah jadiin aja sekalian, jadiin duit sekalian gitu ya hobinya. Benar. Oke. Untuk body pump, Mas Dali bisa dicontohin nggak sih kayak gerakan dikit-dikit aja gitu untuk body pump? Biar kita Ini tahu. sebenarnya basically itu karena ya, itu dari Les Mills Body Pump itu ada organisasinya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa untuk mempraktekkan sendiri atau kita posting di YouTube, kita kelasnya sendiri nggak bisa. Jadi ini aku contohin aja beberapa gerakan dasar, karena di sini memang sebenarnya body pump itu memang harus pakai koreo. Ada koreonya, ada musiknya, ada lagu-lagunya.
Ini mungkin karena memang lagi kayak pandemi gini ya, lagi susah untuk ke kelas, ke gym, kita coba pakai body pump sendiri. Gerakannya itu karena dia body pump dari top tuh, mulai dari shoulders until legs, ya. Kita nggak dan wajib pakai alat. Ini aku cobain yang pakai tricep aja, ya. Tricep itu gampang. Kalian tinggal kalau kalian punya barbel gini di rumah, pakai aja. Kalau nggak ada, bisa kalian pakai rice cooker, pakai galon, atau pakai wadah cat yang dikasih semen gitu, bisa. Asal kreatif aja, kalian bebas ya. Jadi ini untuk ini diangkat seperti ini kalau dari depan, ya. Terus turun ke belakang ini sampai mengenai leher bagian belakang atau kerah baju bagian belakang. Tangan jangan lebar ya, karena fokus kita di tricep. Ini sering-sering aja giniin. Ini untuk single. Kalau untuk nanti bisa repetisinya diperbanyak di all sales-nya di sini. Ya, itu bebannya menyesuaikan saja. Mungkin buat newbie nanti bisa pakai 5 kilo bisa sih ya, atau 2,5 atau 3 kilo bisa, cewek-cewek bisa pakai 3 kilo. Itu untuk melatih tricep. Kalau squat juga bisa pakai ini ya. Sorry. Kalau squat tinggal pakai beban seperti ini, nanti gerakan-gerakan squat dasar seperti itu ya. Nanti mungkin bisa lihat aja di YouTube, itu banyak, kalian cari body pump kelas apa kayak gitu, itu semuanya udah ada. Jadi kalian tinggal dengerin musik sama instruksi dari instrukturnya di situ. Kalian tinggal ikutin gerakannya aja kalau punya alat-alatnya gitu. Kalau nggak punya alat juga tinggal kreatif aja ya, apapun yang ada di rumah gitu. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas Dali sudah menunjukkan sedikit gerakan untuk body pump-nya. Nah, teman-teman nih kalau misalnya mau belajar juga bisa langsung ke instruktur body pump-nya, Mas Afif Rozali. Ya, Oke, Mas. Nah, oke. Aku mau nanya nih seputar tentang keadaan saat ini. Jadi, biasanya kan kalau udah jadi pegawai, udah lulus nih dari STAN nih, karir kita maju, tapi biasanya perut kita tuh suka mendahului gitu, Mas, suka mendahului karir kita untuk maju gitu. Nah, Mas Dali ini udah bertahun-tahun kan ya jadi pegawai, yang aku paling tapi senior badannya sini. masih fit aja gitu. Nah, apa sih tips dari Mas Dali supaya kita nih para lulusan-lulusan yang udah jadi pegawai bisa tetap badannya tuh kayak baru lulus gitu, kayak masih fit banget. Itu gimana nih, Mas? Oke, sebenarnya kalau dibilang dulu waktu habis lulus itu sebenarnya aku lebih ke kurang gizi kali ya. Lebih ke kurus gitu. Jadi kalau sekarang sih lebih mungkin bisa dibilang lebih ideal ya. Karena ya mungkin kita harus lebih aware sama masalah kesehatan, paling penting sih itu. Jadi jangan sampai kalian sakit dulu baru kalian aware masalah kesehatan kalian. Jadi indikatornya sih kalau aku ya, kalau udah baju kesempitan, kalau udah celana udah sempit, itu berarti oh ini udah nggak beres nih, aku harus melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih emang karena emang aku suka olahraga, ya udah aku olahraga. Makan dijaga, lebih dijaga. Dulu pasti udah pernah nyobain berbagai macam yang namanya diet itu segala macam, udah dicobain diet mayo lah, diet nggak makan karbo lah segala macam kayak gitu, tapi itu ternyata sulit banget ya, karena ketika kalian mencoba diet seperti itu, terus hasilnya instan, nanti baliknya juga instan lagi kayak gitu. Jadi do something that yang menurut kalian itu fun buat kalian tapi nggak nyiksa-nyiksa banget, dan itu jadiin habit, udah gitu aja. Jadi mungkin olahraga harus tetap kayak gitu. Maka dari itu aku ikut gym kayak gitu, karena kalau aku nggak ikut gym, aku nggak bakal ada waktu buat olahraga gitu. Jadi dulu tuh pernah pulang kantor terus tidur sampai niatnya langsung tidur kan jam 7, tapi ternyata juga main HP aja sampai jam 10 kan. Nah, ternyata oh ya udahlah, mending gue pakai buat ke gym aja lah 3 jam kayak gitu. Nah, akhirnya terus jadi kebiasaan dan sampai sekarang malah pengen jadi strukturnya kayak gitu. Jadi tipsnya dari aku sih emang harus dari diri sendiri, harus aware masalah kesehatan. Gitu. Oke, berarti kita harus emang mulai dari diri sendiri ya, Mas, harus meluangkan waktu untuk olahraga gitu. Jangan sampai keduluan sakitnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau sekarang kan kita tuh lagi WFH nih, Mas Dali nih. Ya. Gimana sih cara untuk tetap produktif kalau misalnya kemarin-kemarin kan Mas Dali kan bisa ke kantor, terus pulangnya langsung ke gym. Nah, kalau selama WFH ini Mas Dali kayak gimana nih tetap produktifnya? Oke, karena WFH ini kan ini masalah-masalah benar-benar yang unpredictable ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba, wow ternyata kayak gini gitu ya. Emang harus kreatif-kreatifnya kita untuk mengatur bagaimana kita harus tetap
doing exercise kayak gitu ya. Kalau aku sih jadi habis jam-jam sekitar jam 7 itu pasti aku latihan sendiri, ada exercise gitu. Kita banyak sekali kalau kalian cari di YouTube atau di Instagram atau Twitter banyak sekali free exercise home workout ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja itu gerakan-gerakan yang ada di di sosmed itu, di video-video itu kalian tinggal follow aja, ikutin karena itu juga gampang, mudah diikuti dan nggak perlu pakai berbagai macam alat ya. Terus untuk menjaga kesehatan lagi yang pasti makanan ya, karena kalau udah WFH di rumah itu udah cemilan itu udah nggak pasti nggak bakal kekontrol tuh makanan ya. Jadi emang harus kontrol juga makanan gitu. Kalau aku sih karena nggak terlalu bisa kontrol makanan, maka dari itu olahraganya yang aku geber biasanya kayak gitu. Jadi dilihat dari makanannya dan juga dari olahraganya gitu ya Mas ya. Benar. Oke. Untuk Mas Zali, segitu dulu deh aku pertanyaannya, disimpan untuk selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke Elda. Halo Elda. Elda bisa di-unmute dulu? Bisa di-unmute dulu Elda? Oke. Hai. Halo Elda. Nah ini Elda yang dinanti-nanti para mahasiswa cowok nih, maba-maba. Oke, Elda. Jadi Elda ini sesuai yang aku ceritain tadi ya, Elda itu dulunya atlet basket di PK Instan. Nah ini kakak hits nih waktu di PK Instan nih. Kak Elda, boleh nggak sih diceritain pengalamannya waktu jadi atlet basket di PK Instan? Silakan Kak Elda. Semuanya makasih dulu sama teman-teman udah diizinin buat ngomong di sini. Kalau pengalaman aku dulu waktu basket di STAN, awalnya begitu masuk STAN aku mikirnya, masih bisa nggak ya aktif basket di STAN. Terus waktu masih jadi mahasiswa baru tuh ada kegiatan Elkan Fest yang ngenalin kegiatan-kegiatan mahasiswa. Di situ aku ketemu sama STAN Basketball Club. Akhirnya aku join di situ, aku ikut latihannya. Ternyata latihannya seru juga, ada pelatihnya. Maksudnya nggak jauh beda sama SMA. Terus kita juga ada event besar yang namanya UPTK itu, Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Di situ selama aku ikut 3 kali UPTK, berhasil dapat 2 perak sama 1 perunggu. Nah terus untuk latihannya juga, di STAN pelatihnya lebih friendly lah ke anak didiknya. Jadi kalau misalnya kita emang tabrakan sama kuliah, emang kita dibolehin untuk tetap kuliah gitu. Latihannya juga ada fisik, ada latihan fisik, terus kita banyak ke game sih, ke latih tanding dengan tim lain, sekolah lain gitu. Jadi Elda ini waktu jadi atlet di STAN itu, atlet basket, dia sering berprestasi, jadi suka bawa nama STAN sebagai atlet di luar. Nah, gimana sih Elda dulu mengimbangi antara olahraga, antara atletnya ini sama kuliah? Yang aku tahu kan, kalau untuk jadi pegawai BPK itu IPK-nya harus yang atas-atas gitu kan, yang kumulat-kumulat atas. Nah, gimana sih bisa aktif di atlet, tapi juga kuliah juga tetap mantap gitu? Sebenarnya basket tuh dulu salah satu refreshingku sih. Karena kalau misalnya aku nggak ikut basket, nilai gimana ya, nggak tinggi juga sih IP-nya. Maksudnya nggak akan bisa mencapai itu gitu. Karena emang kita butuh keseimbangan kan antara jasmani dan rohani. Gitu. Dan latihan basketnya pun nggak terlalu sering sih. Mungkin kita kalau misalnya mau ada event kayak OPTK gitu, baru kita lebih sering latihan. Kalau normalnya kita 2 kali seminggu. Menurutku itu udah cukup buat refreshingku. Jadi nggak mengganggu pelajaran sama sekali. Jadi emang hobi ya, Elda ya? Iya. Oke, jadi itu jadikan kegiatan olahraga menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi bukan jadi penghalang, tapi jadi kegiatan refreshing, kayak gitu. Oke, nah Elda ini kan sebagai narasumber, satu-satunya narasumber cewek nih di sini. Menurut Elda, selama menjadi atlet, apa sih bedanya dalam pemanasan atau dalam pola makan kayak gitu antara atlet wanita sama pria? Ada bedanya nggak sih?
sebenarnya pasti ada bedanya ya. Mulai dari durasinya, repetisinya. Misalnya kalau misalnya cowok itu biasanya disuruh lari lebih lama daripada cewek, karena emang kalau dilihat dari kapasitas paru-parunya cowok lebih besar gitu daripada cewek. Dan juga untuk item latihannya kali ya. Jadi kalau cowok itu lebih disuruh yang lompat-lompat gitu. Kalau cewek nggak terlalu yang kayak gitu. Terus untuk fisik sih yang terutama. Fisik itu cowok lebih tahan dan kuat daripada cewek. Kalau misalnya pola makan, Halo, Elda? Waduh, kayaknya ini lagi ada masalah koneksi nih. Yuk kita coba hubungkan lagi, reconnecting lagi. Kayaknya Elda lagi ada gangguan ya. Oke, sambil nunggu Elda reconnecting lagi, boleh kita langsung lanjut ke narasumber yang ketiga, Mas Kevin Twindica. Halo Mas Kevin. Oke, Mas Kevin nih yang ditunggu-tunggu cewek-ceweknya nih ya. Jadi Element Enggak of lah. the Year. Nah, oke. Jadi Mas Kevin, nah jadi dari yang aku perkenalkan di awal tadi, Mas Kevin ini top 50 Element of the Year 2020. Jadi Yes. khususnya di bodybuilding ya Mas ya. Yap. Oke, untuk bodybuilding Mas Kevin ini sudah mulai sejak kapan sih? Dari awal kuliah udah mulai atau sudah lulus baru ikut-ikut untuk bodybuilding? Oke, terima kasih sebelumnya Brigita. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kevin Twindi Catasnadi Putra, angkatan tahun 2010, dan sekarang bekerja di KPP Pratama Jambi Telanai sebagai fungsional pemeriksa. Kalau untuk olahraga gymnya sendiri itu sebenarnya dari kuliah, tapi dari kuliah itu kalau boleh jujur, saya masih meraba-raba. Jadi kayak masih tidak rutin, masih sering bolong-bolong, karena kan kesibukan kuliah juga baru mulai aktifnya itu tahun 2015 sampai sekarang. Oke, itu ya untuk bodybuildingnya. Terus yang khusus nih yang spesial tentang Mas Kevin ini ikut Element of the Year. Yap. Ceritain dong Mas pengalamannya waktu ikutan elemennya itu kayak gimana sih? Dari Oke. kapan dan kayak gimana? Kalau untuk ikut elemennya sebenarnya sedang berjalan nih kompetisinya. Jadi sekarang lagi dalam tahap top 50 dan nanti akan dipilih untuk menjadi grand finalisnya. Nah, kemarin gue baru aja live bareng sama elemen untuk menceritakan kisah inspiratif gue dan juga membagikan tips-tips mengenai pola hidup sehat. Nah, kenapa gue ikut Element of the Year tahun 2020 itu sebenarnya karena dari dulu, kalau boleh sharing juga, gue itu punya hobi costume play, atau bisa disebut cosplay. Nah, itu gue sangat suka mengcosplaykan atau memakai kostum karakter superhero, karakter-karakter dari animasi, karakter-karakter dari film. Nah, gue bermimpi dari kecil itu untuk menjadi superhero, dan akhirnya gue memiliki misi yang selalu gue pegang di dalam hidup gue, itu be the hero for yourself dan juga be the hero for the others. Nah, be the hero for yourself ini apa? Yaitu adalah bagaimana kita mencintai diri kita. Apa yang terpenting untuk mencintai dalam diri kita itu ada 3 hal. Kita harus tahu apa ya tujuan kita harus tahu siapa kita harus tahu tujuan kita apa. Oleh karena itu, mungkin teman-teman semua kan rata-rata semuanya adalah ASN, pasti harus membutuhkan tubuh yang sehat untuk agar bekerjanya secara optimal. Bagaimana cara mendapatkan tubuh sehat itu? Tentunya dengan berolahraga dan juga berpola hidup sehat. Oleh karena itu, gue pengen banget nih lewat elemen, karena gue yakin bahwa elemen adalah platform yang tepat untuk menginspirasi semua orang,
gue pengen mengajak teman-teman, khususnya para ASN, untuk menerapkan pola hidup sehat, untuk berolahraga, karena gue yakin kalau misalkan kita menerapkan pola hidup sehat sejak dini, tentunya itu adalah investasi untuk masa depan, untuk masa sekarang juga, agar di masa tua kita dapat lebih sehat lagi, dapat tetap aktif, dan juga mungkin efek ke depannya. Efek ke depannya itu akan sangat baik untuk produktivitas kerja kita, dan juga ke depannya juga untuk pencapaian negara juga agar lebih optimal tentunya. Oke, gitu ya. Jadi olahraga tuh dijadikan sebagai investasi gitu ya Mas Kevin ya, Benar banget. untuk masa tua. Jadi investasi itu nggak cuma masalah uang juga, nggak cuma gaji kita yang disisihkan, tapi waktu kita juga disisihkan untuk olahraga. Oh ya, karena Mas Kevin ini dia sekarang ikut Element of the Year, bisa ditampilkan nggak sih Mas yang sebelum sama sesudah Mas Kevin ikut bodybuilding? Gimana Mas Kevin? Oke, kayaknya Mas Kevin lagi ada gangguan juga ya. Nah, jadi sekarang kita minta ke host-nya untuk menampilkan gimana sih sebelum sama sesudahnya Mas Kevin ini sebelum ikut bodybuilding nih. Pasti ada perubahan kan? Oke, Alfian boleh langsung ditunjukin. Iya, jadi ini before after-nya untuk Mas Kevin ya. Mas Kevin, halo. Ini before Mas Kevin ikut bodybuilding untuk Element of the Year. Nah, before-nya aja badannya udah fit ya, badan Mas Kevin. Nah, terus sekarang setelah perubahannya bagaimana? Oke, gini, ya. Nah, jadi Mas Kevin ini dulunya sebelumnya juga pasti udah fit badannya, dan sekarang setelah mengikuti bodybuilding, untuk mengikuti ajang Element of the Year, dia harus melatih badannya. Oke, Mas Kevin udah bisa terhubung belum? Halo, Mas Kevin. Oke, Mas Kevin juga kayaknya lagi ada gangguan koneksi nih. Oke, karena Mas Kevin juga lagi ada gangguan koneksi, coba kita kembali ke Elda yang tadi sempat ke-skip karena koneksi juga. Halo Elda. Hai, maaf. Iya, iya. Oke, jadi tadi kita lagi ngomongin tentang pola hidup ya. Nah, jadi aku tadi sebelumnya udah pantengin Instagram Elda nih. Dia lagi bahas tentang pola makan. Pola makan gimana waktu WFH atau untuk menjaga kesehatan. Ya gitu. Gimana sih Elda, boleh diceritain nggak? Oke. Mungkin sekalian jawab pertanyaan dari Bintang ya, ada di Q&A juga. Pertanyaannya sama, gimana caranya biar bisa konsisten waktu ngejalanin diet? Karena waktu diet itu banyak godaan di tengah-tengah buat makan yang manis-manis dan berkalori tinggi. Oke, cerita sebelumnya dulu. Jadi setelah lulus kuliah, aku sempat vakum olahraga selama hampir setahun. Halo? Oke, kita tunggu bentar ya untuk Elda ya.
Ini lagi ada gangguan nih. Ya, gimana, Elda? Sorry. Nggak apa-apa. Jadi tadi sampai yang aku sempat vakum olahraga selama setahun, dari akhir tahun 2018 sampai akhir tahun 2019 kemarin, karena ikut rangkaian diklat, berat badan aku naik hampir 10 kilo. Jadi di awal tahun ini, tahun 2020 ini berat aku mencapai 61,6. Yang itu benar-benar ngembang semua. Terus akhirnya aku mikir buat, aku harus benar-benar jaga badan aku nih, gitu. Karena itu bukan cuma buat look depannya aja, tapi dalamnya juga untuk kolesterol, asam urat, dan lain-lain, aku juga cukup buruk waktu itu, gitu. Akhirnya pada Februari, aku mulai hidup sehat dengan menjaga kalori yang masuk ke badan aku dan olahraga. Kebetulan di sini aku juga masih aktif basket, ikut perkumpulan basket di sini. Cuman karena kerja dari Senin sampai Jumat sampai sore, jadi cuman bisa basket Sabtu Minggu, itu pun kadang males gitu. Jadi karena di kantor kebetulan ada tempat fitness juga, aku lebih milih treadmill dan sepeda statis buat olahraga. Aku ngelakuinnya setiap pulang kerja. Lalu untuk makanan, untuk 1 bulan pertama aku benar-benar nggak makan nasi. Aku makan kentang rebus untuk karbohidratnya, telur rebus atau ikan, pokoknya protein yang lain, dan sayur. Dan perbanyak minum air putih. Sebenarnya kalau untuk biar nggak tergoda itu tergantung konsistensi kita masing-masing sih. Karena aku waktu itu kolesterolku benar-benar tinggi setelah aku tes, dan menurutku itu berbahaya buat aku. Akhirnya aku tetap nggak tergoda gitu. Kalau misalnya aku lapar, aku minum. Jadi untuk pagi biasanya aku minum smoothies, siang baru makan berat, malam buah atau cuman minum air putih aja. Dan yang penting olahraga sih, karena kebanyakan yang aku tahu kalau misalnya diet tapi cuma ngatur makan aja, itu badannya nggak bergelambir gitu loh, nggak kebentuk, dan kadang yang kurus cuma perut aja atau pipi aja, bagian lainnya enggak gitu. Alhamdulillah sekarang berat aku udah turun 10 kilo, jadi udah sekitar 51 kilo lagi selama 3 bulan. Gila, keren banget nih ya. Jadi yang penting itu harus diatur apa yang masuk dan apa yang keluar ya. Oke. Itu tadi dari Elda. Kita kembali ke Mas Kevin tadi yang sempat keputus. Halo Mas Kevin. Oke. Halo, maaf keputus. Iya Mas, nggak apa-apa. Oke, tadi kita lagi ngomongin tentang bodybuilding dari Mas Kevin. Nah, tadi sebetulnya udah ditampilin before after-nya Mas Kevin sebelum dan sudah mengikuti bodybuilding. Nah, itu Mas Kevin mengikuti bodybuilding-nya tuh bagaimana sih Mas? Apa harus tiap pulang kerja, apa hanya weekend? Terus bagaimana pokoknya Mas Kevin persiapan untuk mengikuti bodybuilding kayak gini? Oke, sebenarnya itu tuh foto progres saat di rumah aja, pada saat kita semua work from home. Nah, kemarin itu gue ngadain challenge di Instagram untuk teman-teman gue juga, sama untuk follower di Instagram gue. Kalau misalkan kita ngadain 30 day challenge untuk olahraga bareng. Nah, olahraganya itu dibebaskan ke teman-teman semua. Jadi, gue di sini mau nekanin juga, kan mungkin suka keluar tuh, suka ada challenge-challenge yang nge-tag temennya untuk 100 push up challenge, 100 sit up challenge. Nah, itu kan kalau menurut gua sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapasitas tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa maksain untuk olahraga yang sama dengan yang di-challenge-kan itu. Jadi gua kemarin bikin challenge untuk dibebaskan ke semuanya, untuk olahraga apa aja bebas. Yang penting gue ada kemarin bikin rules-nya itu ada minimal 30 menit. Minimal 30 menit dilakukan 150 menit per minggu, berarti 5 kali dalam seminggu. Nah, terus olahraganya dibebaskan, bisa lari, bisa skipping, bisa olahraga beban, bisa
kayak Kajali, body pump, semuanya bisa. Yang penting disesuaikan dengan kapasitas kamu, disesuaikan juga dengan kekuatan kamu. Nah, kalau misalkan kenapa gue bilang harus disesuaikan dengan kapasitas dan kekuatan kita masing-masing, karena dengan olahraga dengan sesuai dengan kapasitas kita, itu justru baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kayak kelebihan, kayak misalkan 100 push up challenge, nah itu malah nanti efeknya malah buruk karena dapat malah menurunkan sistem imun tubuh kita. Apalagi di masa-masa kayak gini ya. Jadi kemarin gue ngadain challenge itu selama 30 hari, dan gue nerapin pola workout itu di rumah, menggunakan alat yang pertama itu ada resistance band, ada alat bantu sit up, alat bantu push up, itu gue lakuin sesuai dengan pola latihan gue. Nah, itu selama 30 hari dan ternyata berhasil. Nah, selain olahraga, yang paling terpenting itu harus ngejaga makanan. Kemarin gue juga sekalian ngasih tips untuk challenge tersebut, gimana sih cara jaga makan yang baik. Yang pertama, yang pasti kita harus tahu berapa kebutuhan kalori kita. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya banyak di internet, bisa cari di internet, ada website untuk ngitung kalori tersebut. Kita tinggal nulis berat badan kita tinggal nulis tinggi badan kita berapa, kita tinggal nulis target kita apa, mau nurunin apa mau naikin. Nah, nanti keluar berapa kalori yang kita butuhkan per harinya untuk menjadi asupan kita tiap hari. Nah, selanjutnya gimana cara ngatur asupan makanan kita? Caranya kita bisa nge-track kalori tersebut pakai aplikasi di HP. Kalian bisa download di Play Store, bisa download di App Store. Nah, itu ada banyak aplikasi untuk mengukur kalori. Contohnya aja ada kayak Fat Secret, ada kayak MyFitnessPal. Nah, itu gampang banget. Jadi kita kayak sebenarnya sih kayak main game kayak kita karakternya, terus tujuan kita itu untuk naikin apa untuk nurunin atau untuk naikin atau untuk maintain. Nah, caranya gimana? Kita nginput makanan apa aja yang kita bisa kita makan tiap harinya. Di situ ada kalorinya berapa, di situ ada kandungan makronutriennya berapa. Jadi kalau misalkan kita nge-track itu setiap hari, gua jamin kalian pasti akan memperoleh body goals kalian, apa tujuan kalian, apa mau naikin, apa mau nurunin. Oke. Begitu ya dari Mas Kevin, maaf. Ya, terima kasih Mas Kevin untuk bagi-bagi ilmunya untuk kita semua. Sekarang kita ke Q&A nih. Tadi yang Elda udah dijawab, sekarang ada pertanyaan buat Mas Zali nih dari Dr. Agung Muhammad Reza, PPDS FKUI. Untuk Zali, apakah ada bedanya body pump selama pandemi dan puasa ini? Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Ada tips? Silakan Mas Zali dijawab Q&A-nya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau masalah perbedaan body pump selama pandemi dan juga waktu nggak pandemi itu totally different ya. Karena kan kalau nggak pandemi itu kita di kelas, jadi banyak banget sama banyak orang, kita berinteraksi dengan banyak orang juga. Sedangkan kalau selama pandemi ini kita hanya bisa ikut online class. Jadi kalau online class itu instrukturnya nggak bisa benerin gerakan kita, nggak bisa istilahnya nggak bisa ngawasin kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dari diri sendiri kayak gimana, dan juga bagaimana biasanya tuh kalau gerakan tuh banyak yang cheat ya gitu. Kalau sendiri tuh kalau latihan sendiri itu emang tantangannya kita cheat atau enggak gitu sebenarnya. Jadi bedanya itu, kalau masalah waktu sih bebas teman-teman semuanya. Kalau dulu waktu sebelum puasa sih aku sukanya pagi sama sore. Kalau sekarang ya pastinya habis berbuka. Jadi biasanya buka cuma dikit atau makan kurma doang atau minum teh manis, habis itu langsung olahraga gitu. Bedanya sih di situ. Oh gitu. Oke, tadi sudah terjawab ya. Sekarang kita ke yang kedua, masih Mas Zali nih, biar sekalian. Jadi yang pertama, kok dari Reno, kok akhirnya memutuskan untuk workout di gym? Apa ada cerita atau alasan dibalik itu? Terus pernah nggak bosen banget sama track body pump? Dan yang ketiga, kalau disuruh milih body pump dan RPM, Zali pilih yang mana? Oke, pertanyaan. Ya, oke, terima kasih Reno atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu apa tuh? Kok akhirnya memutuskan untuk workout di gym?
tadi udah sempat dijelasin ya kenapa milih workout di gym, karena emang kalau nggak dipaksa ke situ nggak bakal olahraga. Itu dari aku sendiri sih ya, dari aku sendiri mikirnya itu, kalau kalau nggak dipaksa ke gym ya nggak bakal olahraga juga, karena aku butuh instruktur, butuh orang yang ngawasin buat olahragaku kayak gitu. Terus aku juga suka bersosialisasi sama orang, suka apa namanya, pokoknya di olahraga yang rame-rame kayak gitu ya. Jadi it will be good kalau aku ikut ke gym gitu. Terus pernah nggak bosan banget sama track body pump? Karena kebetulan body pump ini tiap 3 bulan sekali itu kan diupdate track-tracknya. Jadi ada rilis baru terus seperti itu. Jadi dan itu ada lagunya enak-enak yang pokoknya kalian coba dengerin sendiri nanti track body pump itu apa aja, pasti enak-enak semuanya. Jadi sejauh ini dari hampir 4 tahun ini aku body pump, aku belum pernah sih kayaknya ya bosan sama body pump. Gitu. Jadi untuk pertanyaan ketiga, kalau disuruh milih body pump dan RPM, pilih mana? Kalau sekarang sih kalau RPM, kalian kalau belum tahu, RPM itu kelas sepeda, jadi sepeda statis, dan itu sama juga selama 45 menit, dan itu juga pakai lagu-lagu. Jadi itu emang enak banget karena kita ikutin beat dari musiknya, dan itu nggak bakal bosan gitu. Kalau disuruh milih body pump sama RPM, aku pilih mana? Aku dua-duanya suka sih sebenarnya ya. Cuman beda karena kalau RPM itu dia full cardio juga, sama juga ada weightliftingnya kayak gitu. Jadi itu beda sebenarnya ya, dan aku suka dua-duanya. Gitu. Oke. Sip, terima kasih Mas Dali. Oke, Mas Reno sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya untuk Mas Dali. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dani Saman untuk Mas Kevin nih. Mas Kevin, Boleh. pola makan dan latihannya Mas Kevin bagaimana, terutama dalam tambah massa ototnya? Apakah ada tips? Apakah menggunakan suplemen juga? Silakan, Mas Terima Kevin. kasih Dani untuk pertanyaannya. Gue akan coba jawab pertanyaan yang pertama, pola latihan gue gimana. Kalau misalkan sebelum COVID ini, gue nge-gym. Pola latihannya itu pakai full workout, atau bisa disebut power hypertrophy upper lower workout. Teman-teman bisa ngecek juga di Google, di internet ada itu, gue ngikutin, dan menurut gue sih program yang sangat efektif, karena cuma 4 kali seminggu, dan melatih seluruh otot, dan melatihnya itu juga dalam 2 kali dalam seminggu gitu. Maksudnya kita melatih otot yang sama 2 kali seminggu dengan dikasih jeda. Itu sangat baik untuk perkembangan otot, karena kalau menurut gue sih untuk perkembangan otot nggak cukup ngelatih otot sekali aja per minggu, jadi harus minimal 2 kali per minggu. Dan menurut gue program yang paling cocok itu power hypertrophy upper lower workout. Tapi sekarang tergantung lagi ke teman-teman, program apa yang cocok itu sebenarnya disesuaikan lagi ke kemampuan teman-teman juga. Jadi jangan terpatok dari gua aja, kalian coba cari di internet juga, cari di Google, bahwa program itu sebenarnya banyak. Kalian cari yang cocok, cari yang nyaman, cari yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh kalian gimana. Yang kedua, bagaimana pola makan gua. Ini sebenarnya gue juga pengen ngebagi tips ke teman-teman semua mengenai tips pola diet yang udah gue jalanin selama kurang lebih 2 tahun ini. Sebenarnya diet itu semuanya sama-sama baik. Semua diet kayak macam keto, macam mayo itu sangat baik. Namun mungkin kalau misalkan kayak diet mayo kan kayak nggak makan, kalau nggak salah nggak makan garam ya untuk dalam beberapa waktu. Nah itu kalau menurut gue itu hanya akan menurunkan berat badan sementara, karena itu hanya akan menurunkan massa airnya aja. Massa airnya aja. Setelah kita kembali lagi makan seperti semula, itu akan, ya udah kita akan kembali lagi seperti badan kita gitu. Karena itu fungsinya cuman untuk kayak membuang massa airnya saja. Nah, menurut gua diet yang gua jalanin ini merupakan diet yang paling enak, paling nyaman, paling santuy, dan bisa kalian jadikan sebagai lifestyle kalian. Nah, namanya itu apa? Flexible dieting. Flexible dieting ini yang terpenting adalah if it fits your macros, yang artinya yang penting harus memenuhi makronutrien kita. Makronutrien kita itu apa sih? Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Jadi kalau misalkan kalian bisa memenuhi kebutuhan protein kalian berapa, protein lemak kalian berapa, karbo kalian berapa, dengan makan apa saja, itu sudah cukup. Nah, tapi gue juga pengen neken nih, kita sebenarnya boleh untuk makan nggak terlalu bersih, kayak sekali-sekali makan
junk food, sekali-sekali makan yang bergoreng-goreng bisa, tapi sekali lagi ingat, apakah dengan makan makanan seperti itu bisa memenuhi kebutuhan kalori kalian? Sementara kita tahu kan bahwa junk food dan gorengan itu kalorinya itu gede dan mungkin kandungan gizinya tidak terlalu sebanyak makanan yang tidak digoreng, seperti direbus, dibakar, ataupun dipanggang. Jadi saran gue sih, lebih baik pilih makan yang benar-benar jangan digoreng, ya bisa direbus, bisa dibakar, bisa dipanggang. Terus mungkin lebih perbanyak sayur, terus karbonya juga kalau bisa diseimbangkan. Tergantung dengan target kalian apa. Kalau misalkan kalian nurunin, lebih baik karbonya dikurangin. Kalau misalkan kalian lagi mau naikin, kalian bisa tambah karbonya. Kalau misalkan kalau kalian mau maintain, kalian seimbangkan protein dan karbonya. Gitu sih. Oke, gitu dari Mas Kevin ya. Ini selanjutnya dari Rifki Wicaksono, kayaknya masih kalori itu masih bidangnya Mas Kevin kayaknya ya. Oh, boleh. Coba Gimana kita tuh? tanya lagi. Beberapa dari kita yang sedang program penurunan berat badan mungkin pernah mendengar istilah defisit kalori, yaitu menjaga kalori masuk agar tidak lebih besar dari kalori yang keluar. Mana yang lebih efektif? Nah, yang pertama meningkatkan intensitas olahraga menjadi sedang atau tinggi tanpa mengkhawatirkan asupan kalori, atau mengurangi asupan kalori harian dengan intensitas olahraga yang rendah atau santai. Silakan Mas Kevin, boleh dijawab. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih. Tapi kalau menurut gua yang paling tepat itu adalah tetap karena seperti kita tahu bahwa olahraga itu adalah pembantu, sementara yang paling utama adalah makanan yang kita makan. Jadi kalau menurut gua, makanan tetap harus dijaga, namun jangan lupa juga untuk berolahraga. Nah, olahraga yang baik itu kayak gimana? Kalau misalkan di masa pandemi kayak sekarang ini, saran gua itu lebih dari ke yang moderate saja, yang sedang-sedang saja untuk tingkat bebannya. Kalau misalkan untuk berat itu menurut gue sangat kurang dianjurkan untuk masa sekarang karena takutnya overtraining dan itu malah berdampak kepada mengurangnya sistem imun tubuh kita. Oke, gitu ya dari Mas Kevin jawabannya. Mas Rifki Wicaksono sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut ke, questionnya banyak nih. Jadi yang pertama, kita lanjut ke Kak Elda nih. Jadi ada yang nanya ke Kak Elda dari Bintang. Halo Kak, nama saya Bintang, tahun 2015, Ijen Kementerian PUPR. Saya mau nanya ke Kak Elda dari BPK, gimana caranya biar bisa konsisten waktu ngejalanin diet? Soalnya kan kalau pas diet itu biasanya suka banyak godaan di tengah-tengah buat makan yang manis-manis berkalori tinggi. Terima kasih. Silakan Kak Elda dijawab. Itu tadi udah aku jawab sih, Jess. Cuman aku nambahin aja ya di sini. Kalau untuk sebelum WFH kan aku ngelakuin olahraganya di tempat gym di kantor. Sepeda statis sama treadmill. Untuk selama WFH ini, karena aku kalau misalnya nggak olahraga tuh rasanya badan nggak enak aja gitu. Jadi aku lebih milih ke home workout. Sama kayak yang udah disampaikan sama Kak Jali, sama Kak Kevin, aku cari-cari di YouTube. Terus sederhana sih, cuman nggak pakai alat, cuman sekedar push up, sit up, climbers, jumping jack, dan lain-lain itu ada semua di YouTube. Terus aku ngelakuinnya sore sebelum buka puasa, jadi hausnya nggak lama-lama gitu. Yang penting konsisten aja. Tapi selama WFH ini aku seminggu 3 kali lah tetap olahraga. Oke. Ya, dari Elda sudah terjawab buat Bintang. Jadi harus tetap konsisten dan jangan pernah bosan sama olahraga ya. Begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita lihat yang paling atas nih. Dari Mas Ringo Syaptro, bagaimana cara kita untuk lebih concern ke body positivity? Karena mungkin banyak dari kita yang lebih concern ke penampilan daripada body positivity. Terima kasih. Nah, dari
Mas Zali, Mas Kevin, atau Elda, ada yang mau menjawab nggak pertanyaan dari Mas Pringgo ini? Oh, masalah body positivity ya, itu kan Ya, silakan Mas. kembali masalah body positivity karena emang lagi banyak banget ya kalau kita sering lihat di sosmed tuh banyak yang body shaming gitulah intinya ya. Nah, itu banyak sekali lah, banyak campaign untuk body positivity. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, body positivity itu ada yang menerimanya dengan hal yang baiknya, dengan positif, literally positif ya. Ketika dia melihat dirinya sendiri itu kayak menerima dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, terus melihat kepuasan terhadap diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu, dengan kondisi fisik yang dia miliki kayak gitu. Cuman ada juga yang body positivity itu disalahartikan ketika lebih ke ya udah lu badan gue sendiri kayak gini ya urusan gue, kalian nggak perlu ngurusin gitu, mau sehat mau sakit itu urusan gue kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang salah dari pemahaman terkait body positivity. Jadi sebenarnya kalau mau fokus di body positivity itu seperti apa, ya tetap kalian harus mengetahui ada standar-standar kesehatan ya. Standar-standar kesehatan udah tersebar luas, jadi dokter-dokter juga ada kalau emang mau konsul ke dokter seperti apa gitu. Jadi emang harus mengenali diri sendiri seperti apa dan juga harus membutuhkan lingkungan yang sama-sama saling mendukung. Gitu aja sih dari aku terkait body positivity ini. Pengen nambahin juga. Oke, Mas. Ya, pengen nambahin juga. Nah, body positivity itu kalau menurut gue lebih untuk harus mengapresiasi diri kalian sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memperbaiki diri kalian untuk diri yang lebih baik. Bagaimana cara memperbaiki diri kalian? Ya salah satunya dengan berolahraga dan berpola hidup sehat. Dengan berolahraga dan berpola hidup sehat, pasti kalian akan mendapatkan manfaat. Itu bukan di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang. Jadi, appreciate yourself, love yourself, gitu sih. Oke, gitu ya, Mas Pringgo Syaputro sudah dijawab oleh Mas Zali dan Mas Kevin. Jadi, body positivity itu bukan cuma masalah kesehatan, tapi masalah mindset juga untuk mencintai diri sendiri. Oke, sekarang kita ada pertanyaan dari Kak Kania. Dia mau tanya langsung nih. Silakan, Kak Kania. Alfian, boleh silakan ditampilkan videonya. Halo. Halo, Kania. Halo, Kania. Oke, halo Kania. Kania dari mana nih? Dari DJP. Dari DJP. Oke. Ya, siap. Kania boleh mau bertanya ke siapa? Ke Kak Zali sih. Ke Kak Zali. Oke. Silakan, boleh langsung ditanyakan. Ya waktu itu Kak Zali memang udah ada rencana kah untuk jadi instruktur dan terus langsung kayak oh ya gimana ya caranya jadi instruktur, langsung daftar dan segala macamnya atau seperti apa? Terus nunggu sampai dipanggil untuk training itu berapa lama? Oke, jadi proses. Langsung jawab aja ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Kania pertanyaannya. Jadi dulu sebenarnya aku nggak ada keinginan, makanya belum kepikiran bakal jadi instruktur kayak gitu. Terus waktu udah body pump selama 1 tahun dari instruktur aku itu dia kayak ngomporin terus gitu loh, udah ambil training gitu. Udah alasanku banyak banget dulu itu waktu aku dulu itu kan waktu masih D4 ya 2016 itu terus enggak aku masih mau kuliah dulu, mau beresin kuliah habis itu beres kuliah ditagih lagi sama instruktur udah ikut buruan ikut daftar gitu. Jadi kalau di Les Mills itu dia tiap tahun ada programnya, pada bulan apa di negara mana dia akan bikin training itu. Nah kebetulan waktu tahun lalu itu ada yang di Indonesia, jadi aku ambilnya di The Breeze DSD ya di sana itu. Terus udah langsung daftar itu juga ada kuotanya masing-masing, jadi satu angkatanku dulu itu kalau nggak salah ada 16 orang itu dari seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia aja, seluruh dunia itu ngumpul di situ. Dan itu jadi kalau mau ikut training ikut aja gitu, sebenarnya bebas, siapapun bisa ikut training, nggak harus kalian udah expert atau apa, cuma nanti masalahnya adalah kalian lulus atau enggak gitu. Nah untuk masalah nanti bukan dipanggil training sih sebenarnya istilahnya ya, emang udah ada jadwalnya kayak gitu. Jadi nanti
setelah training selesai, kita dapat international certificate-nya. Habis itu baru kita kembali ke gym untuk mengikuti training dari gym sendiri itu untuk menjadi instrukturnya gitu. Dan itu masing-masing gym beda. Kalau di Ghost Gym dia harus ada 2 bulan. Kalau di Selfit atau di Fitness First itu bisa langsung, atau kalau nggak gitu di gym-gym lain itu harus ikut audisi dulu gitu. Yang penting udah punya sertifikatnya, kalian boleh ngajar gitu. Udah cukup jelas kan ya? Udah jelas Kak, terima kasih. Sama. Ya, terima kasih Kak Kania pertanyaannya. Kita lanjut ya. Masih banyak nih questionnya dari para attendees. Salah satunya dari Kak Kevin Anthony Giovanno. Dia nanya, salah satu metode diet ada yang namanya diet water fasting. Gimana pendapat Mas dan Mbak dengan metode ini? Silakan Mas dan Mbak mau dijawab. Oke, coba Water gua jawab ya. fasting. Oh, Oke, Mas Kevin. Halo, makasih Kevin juga ya yang nanya ya. Kevin. Ini gue tadi sempat nyari juga di Google tentang apa itu water fasting. Nah, kalau misalkan dibilang sih katanya water fasting adalah diet air putih yang dilakukan dengan hanya mengkonsumsi air putih tanpa mengkonsumsi makanan atau minuman lain. Nah, kalau menurut gue sendiri, mungkin untuk penurunan berat badan secara waktu singkat itu bisa dilakukan, namun untuk jangka panjang sangat kurang dianjurkan karena di sini kan dibilang hanya minum air putih saja, jadi tidak ada gizi yang masuk, tidak ada karbo, protein ataupun lemak yang masuk, dan itu malah akan membahayakan tubuh kita karena dengan tidak adanya gizi tersebut, bagaimana kita dapat beraktivitas sehari-harinya. Jadi dan di sini pun di Google dibilangnya cuman untuk dilaksanakan untuk menghilangkan racun dalam tubuh hingga sebagai persiapan sebelum operasi. Mungkin kalau misalkan untuk kebutuhan medis sangat dianjurkan, namun untuk penurunan berat badan lebih baik jangan untuk dalam waktu yang lama. Karena menurut gua tidak sehat sih, karena tidak ada asupan makanan yang masuk dan itu malah akan berdampak ke tubuh kita. Bukannya sehat yang dapat, malah penyakit yang ada. Gitu Kalau sih. mau menambahkan boleh? Boleh. Karena ini kan sebenarnya kalau masalah diet itu banyak banget ya metode ya Kevin ya. Yes, benar banget. Nah itu sebenarnya banyak metode dan juga banyak kesalahan karena sebenarnya orang-orang itu mikirnya kurangin karbo, kurangin lemak. Padahal karbo sama lemak itu juga tetap dibutuhkan sama tubuh. Nah, cuman yang harus diperhatikan dalam diet itu emang asupannya, ya kan? Berapa yang masuk, berapa yang keluar gitu. Nah, tadi yang disampaikan Kevin juga benar, kita harus tahu kalori intake kita berapa, terus kita harus defisit berapa. Jadi jangan sampai diet itu membuat kalian tersiksa gitu. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi juga, make it habit ya. Jadi ketika kalian, kalau dulu aku contohnya ngurangin porsi nasi separuh kayak gitu. Ya udah jadiin habit. Jadi lama-lama sampai sekarang kalau makan nasi kebanyakan itu jadi nggak bisa kayak gitu. Terus olahraga juga dijadiin habit. Dan itu bakal lebih long last ya. Badan fitnya lebih long last. Bukan kalau kita tiba-tiba langsung kurus, terus kemudian makan dikit lagi udah langsung gemuk lagi. Itu berarti dietnya emang nggak beres. Gitu. Menurutku sih gitu. Banget. Jadikan diet sebagai lifestyle kalian. Benar. Oke, jadi menjadi gaya hidup baru gitu ya. Bukan cuman iseng-iseng ingin ngurusin badan, ingin gedein massa otot, tapi menjadi gaya hidup yang baru. Gitu, intinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ada dari Mas Marco Rinaldi nih, ke Mas Zali lagi. Mas Zali, bisa share nggak bagaimana memulai body pump untuk kita yang pemula, apalagi yang belum pernah atau sudah lama tidak berolahraga sebelumnya? Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk body pump di rumah? Silakan Mas Zali. Oke, jadi kalau body pump sebenarnya karena ya basically itu kelas dan itu emang harusnya ada di gym, itu bakal agak susah sebenarnya, agak tricky untuk ketika kalian lakukan harus di rumah. Jadi sebenarnya untuk persiapan pengen umpamanya nanti kalau pandemi udah beres, pengen nyobain body pump, sekarang udah latihan angkat beban aja, maunya angkat beban ini nih, beli barbel, gini kan murah tuh, beli aja tuh. Jadi untuk latihan di rumah ya, karena
bakalan beda banget nanti kalau di kelas sama di rumah itu. Kalau di untuk pemula nanti pun juga setiap sebelum memulai kelas, instruktur pasti akan nanya, ada yang pertama ikut body pump nggak? Gitu. Nah, kalau udah di baru pertama pasti nanti akan diarahin. Nanti kamu hanya boleh ikut 4 track dulu. Habis itu boleh meninggalkan kelas, kan ada 10 track tuh body pump ya. Jadi untuk pemula bisa ikut 4 track dulu, tapi kalau masih kuat lanjut aja gitu. Dan bebannya harus disesuaikan, pakai beban yang ringan dulu, minimal 2,5 sampai 5 kg ya. Tapi kalau yang udah sering body pump bisa pakai lebih dari 30 kg sih. Tuh. Jadi nanti perlahan kalau udah terbiasa bebannya akan auto naik sendiri ya, karena ototnya udah minta lebih lagi bebannya, ini udah nggak kerasa nih, tambahin lagi gitu. Jadi emang nanti nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika ikut body pump sama instrukturnya gitu. Terima kasih Mas Dali, Mas Marco sudah terjawab ya. Jadi intinya kita harus berprogres dari yang intensitasnya dari yang kecil naik kayak gitu ya Mas ya. Benar. Oke. Oke, sudah terjawab dari Mas Marco. Kita lanjut. Oh, ada dari Mas Zali lagi nih. Zali again. Di pandemi begini udah pasti akan mempengaruhi mental kan. Selain workout, apa ada latihan untuk kesehatan mental yang dilakukan oleh Zali? Kayaknya Mas Zali ini terlihat bahagia terus gitu ya, apalagi di Twitternya suka menghibur orang-orang. Nah, gimana nih? Iya, kalau kelihatannya aja nih ya, nggak ngerti aja nih asli. Jadi ini emang bener banget tadi yang ditanyain itu, kita kesehatan itu jangan satu sisi aja, karena kita punya jasmani juga rohani. Mental itu juga penting banget, itu ngaruh banget di kehidupan kita. Jadi kalau untuk pandemi ini memang bakal rentan sekali ya, terutama mental, karena kita bosen, kita nggak bisa kemana-mana. Itu udah seperti udah jadi hal yang pasti akan menghinggapi kita gitu. Nah itu salah satunya emang olahraga itu tadi, karena olahraga itu kan rilis endorfin banyak banget. Setelah olahraga pasti akan bahagia gitu ya. Itu salah satunya sih. Kalau untuk hal-hal lain bisa kembali ke masing-masing. Mereka bisa menerapkan hobi mereka masing-masing. Kalau aku sih suka nonton drama Korea, terus sudah sosmedan aja. Kalau kayak gitu Zoom sama teman-teman, terus ngapain lagi lah. Anything yang bisa kalian lakukan dan itu membuat kalian bahagia, lakukan aja selama itu nggak merugikan orang lain. Ya, jadi jangan dan ketika kalian merasa butuh apapun, ketika kalian udah merasa stres kayak gitu, bilang ke teman kalian, bilang ke orang-orang terdekat kalian. Jadi jangan dipendam sendiri. Itu sih kalau dari teman-teman ada dari Elda atau Kevin mungkin mau nambahin. Silakan Elda atau Mas Kevin. Setuju banget sih bahwa kesehatan mental itu sangat penting, apalagi di masa pandemi gini. Ya cara ngontrolnya adalah dengan tetap stay fit, tetap berolahraga, karena berolahraga itu sangat bisa mengurangi stres, sangat bisa membuat kita bahagia. Terus yang paling penting juga yaitu tetap tanyakan kabar ke teman-teman kamu, siapa tahu teman-teman kamu lagi butuh sesuatu, butuh support. Itu sih yang terpenting. Komunikasi juga tetap dijaga. Oke. Kalau dari Elda, ada tipsnya untuk kesehatan mental? Jangan sampai kita terbawa suasana ya. Karena kan kita kan pada nggak boleh pulang kampung nih, apalagi aku agak jauh sih di Gorontalo. Jadi jangan sampai kita terpuruk dalam kondisi ini. Cari aktivitas yang mungkin bisa bikin kita refreshing. Kalau aku suka bercocok tanam sih. Jadi aku pagi-pagi jemur kaktus gitu. Terus nanti diangkat lagi. Kayak jangan biarin kita nggak ngapa-ngapain aja deh gitu. Karena itu bisa berpengaruh juga. Kita nggak ngapa-ngapain, terus kita ingat keluarga di rumah, ingat ya keluarga. Itu sih. Oke. Begitu ya tadi pertanyaan dari siapa tadi? Mas Reno. Gitu. Oke, jadi kita you are what you think gitu. Jadi kalau misalnya kita mikirnya juga negatif terus, kita juga nggak semangat untuk olahraga, kita juga jadi badannya imunnya juga nggak sekuat kalau misalnya kita lagi bahagia. Gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke. Betul banget. Ada pertanyaan titipan. Kalau misalnya ini kan Mas dan Mbak dan Elda, kita kan ini aktivis dalam olahraga semua nih, atlet-atlet semua nih. Nah, gimana sih cara supaya kulit itu tetap terjaga, kecantikan tetap terjaga, ketampanan itu tetap terjaga. Gitu. Meskipun kan olahraga itu kan kayak keringetan, lusuh gitu. Tapi
kulitnya tapi tetap bagus kayak gitu. Nggak ada aktivitas di luar kah atau kayak gimana? Boleh dijawab, silakan. Silakan siapa dulu? Dari siapa nih? Ya udah aku jawab dulu ya. Ini Oke, tadi Mas gimana Adi. pertanyaannya terkait masalah itu ya? Masalah kesehatan apa tuh? Kulit Iya, juga jadi ya? olahraga tapi biasanya kan olahraga tuh di luar gitu. Nah, ini pada kulitnya pada bagus semua nih, Mas dan Mbak. Nah, gimana gimana sih caranya tetap merawat kesehatan kulit gitu? Kalau dari aku sendiri sih, kalau kebetulan olahraga outdoor aku juga main ya. Jadi aku juga lari itu malam sih ya. Terus kalau pagi di lapangan banteng itu juga sering. Jadi kalau masalah kulit sih emang biasanya sih orang kalau olahraga terus rajin keluar keringat, kulitnya jadi ikutan bersih gitu nggak sih, Kevin? Ya nggak sih, Elda? Bener banget, Ya, bisa bikin awet muda. Iya, jadi emang kesehatan kulit itu mungkin kita tambahannya ya kita pakai, kalau outdoor kita pakai sunscreen, terus habis keringetan ya langsung bebersih kayak gitu ya. Jadi emang udah jadi satu paket. Ketika kita udah menjaga fisik kita kayak mana, kita juga harus menggunakan produk-produk lain untuk apa namanya? Contohnya kalau outdoor tadi kita pakai sunscreen, terus kalau udah keringetan udah beres semua langsung bebersih gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Sama makanan yang ngaruh banget sih sebenarnya. Kalau kita jaga makanan juga, nggak banyak Yes. makan kolesterol dan lain sebagainya, itu auto cemerlang gitu nggak sih? Bener, Glowing ya, Mas bener ya? banget. Iya, ada yang tambahan lagi mungkin teman-teman. Ya sih bener, olahraga itu salah satu efeknya yaitu bikin jadi tambah awet muda. Gue sampai sering dikira anak magang kalau misalnya lagi di kantor pas kemarin penempatan, karena itu sih, karena efek olahraga bikin jadi tambah awet muda, terus bikin otot kita juga semakin kuat, bikin tulang kita juga semakin kuat. Nah, itu kan akan baik untuk kedepannya, untuk mencegah penuaan dini Betul. juga. Nah, terus kalau untuk tips menjaga kulit, ya itu sih, tetap jaga makannya, karena gorengan itu sangat pengaruh banget. Gorengan, terus makan makanan yang junk food segala macam, kalau bisa dikurangi. Sebenarnya boleh, sekali dalam seminggu itu boleh, untuk cheating day itu boleh banget. Karena untuk merilis keinginan kita ya, tapi jangan setiap hari, karena itu sangat berbahaya sih kalau misalkan tiap hari. Aduh, berasa ditegur nih sama Kevin. Oke, kalau Elda gimana nih? Cara tetap imbang antara olahraga dengan kesehatan kulitnya? Yang penting jaga kebersihan. Jadi kalau misalnya abis olahraga terus keringetan, jangan dibiarin gitu aja gitu. Biasanya sih aku pernah, terus langsung timbul jerawat gitu. Jadi kalau misalnya abis olahraga, benar-benar bersihin badan, bersihin muka, udah sih gitu aja, sama makanan. Oke, gitu ya. Ini masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari attendees? Dari host? Nggak ada ya. Bang Victor dan Alfian, nggak ada pertanyaan titipan lagi dari attendees-nya. Oke. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih juga buat Mas Zali, Mas Kevin, buat Elda untuk sharing-sharingnya. Ilmunya sangat bermanfaat nih, terutama untuk kalian yang expert banget di bidangnya body pump, bodybuilding, terus basket, kayak gitu ya. Nah, untuk terakhir, aku mau minta last statement dong dari masing-masing narasumber, dari Mas Zali, Mas Kevin, sama Elda tentang untuk masa sekarang ini, untuk kita-kita ini nih, attendees, untuk hostnya juga. Boleh, silakan. Dari siapa? Siapa dulu? Dari Elda Mas dulu, Kevin ladies deh. first. Oh. Dari siapa? Aku. Iya, Mas Kevin dulu deh. Dari panutan. Oke, teman-teman tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap cintai diri kalian, tetap berbuat sesuatu yang positif di masa pandemi gini. Pokoknya tetap jaga komunikasi juga, pokoknya tetap sehat. Semoga kita bisa melewati ini. Ya udah gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Dari Mas Zali dan Elda. Oke. Kalau dari aku sih mau campaign love yourself first ya, karena ya love yourself first, the rest will follow gitu kan. Jadi kalau kamu udah mencintai diri kamu sendiri, insya Allah yang lain pun juga akan mengikuti ya. Kalau kamu udah cinta diri sendiri, segala macam hal baik, segala macam positif itu akan
ada di sekitar kamu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Deli. Nah, sekarang dari Elda terakhir ada last statement-nya. Elda? Waduh, Eldanya di-connecting lagi deh dia. Harusnya Elda dulu tadi kan. Iya, Eldanya lagi lancar tadi. Gimana? Waduh, Elda. Skip lagi nih. Masih aja. Oke. Mungkin Elda lagi masih gangguan lagi ya. Sambil nunggu mungkin aku tutup untuk webinar hari ini. Mungkin intinya banyak sekali yang bisa kita petik dari webinar hari ini. Jadi kesehatan tuh bukan cuma masalah olahraga, bisa juga kesehatan dalam hal nutrisi, dalam hal mental, dan komunikasi juga kita dengan teman-teman di luar sana dalam masa pandemi ini. Saat kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh ketemu teman-teman, kita bisa jadi stres. Nah, kita harus bisa tetap menginisiasi bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan imun melawan pandemi ini bersama-sama dari diri kita sendiri. Oke, segitu aja mungkin dari aku, moderator. Terima kasih atas partisipasinya untuk para narasumber, Mas Dali, Mas Kevin, untuk Elda, dan juga untuk para hostnya, Bang Victor, untuk Alfian, dan juga Mas Finurba, dan juga orang-orang yang berada di belakang panggung. Oke, Elda? Iya, sorry. Ya, mungkin boleh ditutup dengan statement dari Elda, kata-kata mutiaranya untuk teman-teman. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah hadir di sini, buat para panitia yang ada di belakang acara ini. Untuk kata-kata terakhirnya, menurut aku keputusan kalian hari ini akan mempengaruhi masa depan kalian dan keluarga kalian. Hidup sehat adalah investasi, jangan sampai dilupain, tapi ayo kita lakuin bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Elda. Terima kasih juga buat para attendees-nya untuk partisipasinya. Salam buat semua keluarga di rumah. Terima kasih, sukses selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Thank you ya. Salam sehat. Terima kasih semuanya.